Halo sobat, salam sehat, kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, di depan kita saat ini udah ada kampas rem teman-teman. Ini sesuai dengan yang kalian lihat, mereknya itu brandnya KNZ ya teman-teman. Jadi vendor part yang memang udah nggak asing sih, cuma cukup jarang di kota-kota tertentu. Nah, tapi kalau kalian cari online itu pastinya dapat aja sih part dengan merek KNZ ya. Nah, teman-teman, ini PNP keluarga Honda, khususnya CBR 250R yang single cylinder teman-teman, atau CBR 250 Thailand ya, atau CBU. Nah, baik untuk generasi pertama yang KYC ataupun generasi kedua yang K33 teman-teman. Baik lagi ABS ataupun non ABS. Jadi keterangan dari si penjual memang sudah PNP. Nah, tapi sebelum saya pasang, baiknya pasti saya review dulu ya detailnya. Nah, sebenarnya banyak pilihan teman-teman, dan pastinya teman-teman yang sudah main motor CBU lama ya mungkin udah pakainya elik ya teman-teman untuk part penggantian kampas rem ya. Cuma berhubung saya masih pemula, jadi mau nyoba-nyoba dulu aja nih teman-teman, part yang memang layaknya terjangkau ya. Entah awet atau tidak ya dipastikan nanti saya review lagi ke depannya. Tapi kalau saya lihat brand KNZ kayaknya nggak terlalu meragukan ya teman-teman. Nah, selain KNZ ada juga dari Daytona ya teman-teman. Nah, itu banyak ngeluarin juga untuk tipe-tipenya, ada yang ekstrim, ada yang biasa, pokoknya saya juga kurang paham. Nah, kalau KNZ ini kelihatannya cuma satu tipe ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya. Ini untuk yang depannya. Jadi ini udah sepasang depan belakang. Ini keterangannya CBR 250 front ya, satu set. Kode KH06455 KYC911. Ini kelihatannya sih solid ya bahannya. Terus finishingnya juga nggak main-main. Ini ada brandnya juga KNZ. Terus dia model kampasnya yang kelihatannya padat ya kalau dari sini, dan lumayan tebal juga. Nah, cuma pemasangan nanti saya coba pasang ya. Kalau sudah terpasang nanti saya review ulang. Nah, ini ada keterangannya. Dispatch KNZ menggunakan standar kualitas OEM. Material ramah lingkungan, tahan suhu tinggi, tidak menimbulkan kebisingan, aman ya segala cuaca, all weather, tidak menyebabkan keausan pada piringan cakram. Nah, ini penting nih, karena bagi yang punya KYC atau K33 km udah 50 ribuan ke atas atau 60 ribuan mungkin ya, rata-rata cakramnya udah pada kemakan nih, udah pada cekong. Makanya banyak sebenarnya yang nyari cakram atau disnya itu ya. Tapi partnya memang goib dan apa ya, mahal sih pastinya. Karena barunya itu untuk piringan ya, piringan doang, CBR CBU 2,5 gitu ya, harganya 2.200.000. Itu di official Honda ya, apa kalau nggak salah saya lihat. Itu piringan doang, maksudnya bisa buat modif yang lain gitu kan. Kalau knalpot oke lah, masuk akal harga segitu buat yang hobi. Tapi kalau untuk piringan dengan ya OM sih, cuma ya modelnya biasa aja. Kenapa nggak racing gitu kan, sekalian gitu, sekalian mahalnya. Nah, untuk cakramnya yang bekasnya sekitar 600 ribuan ya teman-teman. Itu masih
sangat sulit juga barangnya. Kadang ada orang jual ya 800, 750, ya setengah mati lah harganya. Nah itu tadi kelebihannya tadi ya udah saya sebutkan. Nah kalau nggak salah, sedengar saya dari teman-teman dan dari baca juga di media, untuk yang belakang itu sama dengan CBR 250RR ya, yang 2 silinder. Tapi untuk depannya beda. Cuma ini kebetulan saya dapat sepaket, ya udah cari yang mudah aja. Dan harga sepaket udah dapat depan dan belakang. Nah teman-teman, ini segera saya pasang. Harganya berapa? Cuma 110 ribuan teman-teman. Kalian cari aja di Shopee ya kalau memang perlu. Itu difilter aja harganya yang dari murah dulu. Nah kelihatan tuh ada ini nih. Dan kalau nggak salah stoknya juga memang nggak banyak ya. Mungkin saya kalau nanti ini sudah habis lagi, mungkin saya akan nyoba ke Elik ya sekalian ya. Karena harganya juga lumayan, hampir 300-an ribu ya. Nah oke, lanjut, nanti kita pasang dulu. Halo sobat, nah ini udah selesai pemasangan kampas remnya ya teman-teman. Nah ini udah PNP semua. Untuk bagian belakang ini aman ya, tanpa drama, langsung terpasang. Oke. Nah yang drama yang bagian di depan teman-teman. Nah di depan ini dramanya itu bagian sini teman-teman. Ini kan ada baut kunci L di dalamnya. Sebentar ya, saya buka dulu. Ini kita buka dulu. Nah, ini kunci L ini bautnya baru. Tadinya udah sempet selek atau dol ya. Jadi nggak bisa ngepres sama kunci L apapun, baik Tekiro, Lipro dan lain-lain. Pokoknya udah dicoba sampai digetok-getok juga susah bukanya. Nah ini udah diganti baru. Nah cara ngelepasnya itu yang bikin prosesnya lama alias banyak drama teman-teman. Jadi ini dilas sama kunci L yang bentuknya T. Nah itu dilas asal kena satu sisi. Nah baru diputer pelan-pelan pakai bantuan oli juga ya, supaya lembut dan gak ngerusak drat. Nah untuk bagian drat sebenarnya masih aman ya, karena kemarin bukanya walaupun dilas juga satu nggak kena panas, kedua pakai bantuan oli jadi nggak ngerusak drat di dalam sini, masih aman, masih fungsional. Nah terus untuk bautnya saya pasti ganti baru ini, makanya kinclong. Nah itu kesulitannya sini aja. Tapi kalau untuk kampas rem baik depan maupun belakang itu udah benar-benar PNP punya merek KNZ ya teman-teman. Nah untuk bagian yang diganti itu kampas remnya, jadi sekarang udah tebel lagi teman-teman. Nah kelihatannya dari sini ya. Jadi kanan kiri udah tebel. Dari sini juga kelihatan teman-teman. Nah jadi finishingnya warnanya gold ya teman-teman. Keren lumayan looknya, daripada hitam polos lagi kan. Nah ini kelihatan baru diganti kampas remnya. Nah untuk bagian belakang juga sama teman-teman. Nah ini finishingnya gold juga. Ini tanpa drama. Ini bisa kebuka semua baut-bautnya ya. Ini segala macam. Nah yang saya suka dari kampas rem ini merek KNZ, dia itu presisi teman-teman. Jadi ini kan kalian lihat sendiri ya, ini masih bentuk aslinya, nggak ada di papras-papras gitu ya, nggak ada yang digerinda. Pinggir-pinggirnya kan biasanya digerinda juga ya, supaya nggak seret gitu kan. Tapi ini piringan masih rata, nggak digerinda, aman ya, presisi. Bannya juga enak, rodanya nggak seret. Dan untuk pengeremannya juga enak, lembut gitu, nggak ngagetin, tapi pakem juga. Nah buat yang suka keras mungkin
agak kurang enak ya. Tapi kalau saya biasanya normalnya agak keras, sekarang udah ganti kampas rem jadi lebih smooth ya, lebih lembut gitu. Jadi enak banget ini teman-teman. Jadi kalau ngerem itu feelnya kayak nyet gitu, nggak langsung nyentak nyet gitu. Ada jarak sedikit lah, tapi aman, nggak sampai delay gitu pengeremannya. Tetap presisi ya teman-teman. Itu untuk yang belakang. Nah, untuk yang depan kemarin karena sempet dilas juga, jadi kaliper dicopot, dibawa ke tukang las itu. Minyaknya kan dikeluarin ya, otomatis dibuka, jadi keluar semua. Nah, ini minyak udah diisi lagi, udah penuh ya. Kemarin pompanya sempet lama ya, masuk angin biasa. Nanti saya kirim fotonya juga. Nah, tapi ini untuk feel pengereman depannya udah lebih enak juga dari sebelumnya. Jadi sama feelnya lebih empuk ya. Nah, jadi enak banget nih. Mungkin rasa-rasanya feelnya kayak waktu itu saya megang MT25 ya. Jadi lembut lah ngeremnya, tapi tetap presisi dan nggak telat teman-teman. Nah, ini memang settingannya atau apanya gitu, jadi lebih dalam dari sebelumnya ya, tapi dia lebih lembut jadinya remnya gitu. Nah, untuk kecepatan dari 80 sampai 100 sih mau ngerem mendadak juga masih aman gitu teman-teman. Jadi nggak akan tekor sih, aman pokoknya untuk kampas rem KNZ ini. Nah cuma ini berhubung bukan kampas rem original ya, mahal gitu. Original itu sampai sekitar depannya aja 600.000 loh, belakangnya mungkin nggak tahu lah. Ori dari Thailand, tapi nggak tahu barangnya goib juga, alias susah dicari, susah ditemukan. Nah, jadi alternatif ini bisa menggunakan KNZ ini ya teman-teman. Nah, di pasaran juga banyak seperti yang sebelumnya saya bilang, yaitu ada Daytona, ada Win juga bikin. Itu harganya sih ya sarser sih. Cuma better beli online lebih murah, karena kemarin saya nganterin punya temen juga buat CBR KYC ya, sebelum generasinya ini. Speknya sama, itu punya Win 80.000, itu beli di toko langsung ya teman-teman. Kalau yang depannya saya kurang tahu, mungkin lebih mahal 100.000. Tapi kalau beli online ya saya yakin gak segitu ya. Nah, oke, paling kayak gitu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Pokoknya mantap KNZ. Entah bertahan berapa bulan, nanti saya review lagi ya. Sekalian nanti saya cari penggantinya. Barangkali saya mau nyoba Elik atau dan lain-lain gitu kan. Nanti saya sambil pelajarin lah. Oke, gimana menurut teman-teman? Murah ya, budgetnya ya terjangkau lah. KNZ kampas rem mungkin standarnya sih 3-6 bulan sih kepake sih pasti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.